Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Langsung saja saya mau ke Bang Herzaki ini menanggapi dari pernyataan Bang Yandri bahwa memang sebenarnya PDIP diundang, kemudian juga Nasdem juga diundang yang satu koalisi begitu ya. Tapi kan kalau Demokrat memang di luar pemerintahan. Jadi masih belum tahu nih, jangan-jangan bisa juga Nasdem masuk ke dalam koalisi besar nantinya. Nah, komentar terhadap pernyataan Bang Yandri? Ya kalau dari kami jelas ya, kalau koalisi perubahan ada Demokrat, Nasdem, PKS sudah sangat solid ya. Kita bersama sudah punya komitmen, kita juga sudah punya tanda tangan piagam koalisi yang di dalam isinya sudah mengusung Anies Baswedan. Jadi insya Allah karena kami ini terbangun atas kesamaan ide, gagasan, bukan atas siapa dapat apa atau siapa menjadi apa gitu. Bukan politik dagang sapi nih. Kalau Demokrat, Nasdem dan PKS sehingga apa? Sehingga soliditas ini menjadi kuat. Apalagi kan di belakang kami ini rakyat gitu. Ini kan ada keinginan rakyat yang kuat akan perubahan dan perbaikan. Sehingga kami bertiga ini punya gagasan sama, ide sama, ingin menghadirkan perubahan dan perbaikan. Nah, jadi gabung ini kuat. Jadi mau silakan yang lain mau ada koalisi A, koalisi B, sekarang koalisi besar. Ini menurut kami ya silakan saja, kami siap untuk bertarung ya dalam kontestasi Pilpres 2024. Mari kita bertarung ide, gagasan, program gitu. Jangan kemudian mohon maaf kami punya kandidat yang kuat, lalu berupaya dijegal dengan berbagai cara. Atau kemudian tadi kontestasinya kami tak tahu mau dikerjain lagi misalnya ya kan, dengan ada yang mengajukan PK kan, mengajukan PK pakai SP Muldoko, padahal tidak ada novum, tidak ada celah hukum gitu. Kami istilahnya ini kan menjadi suatu pertanyaan besar juga gini, ada apa ya, mengapa Mas Anies Baswedan ini yang sedang kami usung ya, bayangkan nih, kami usung Mas Anies tanggal 2 Maret. Tahu 3 Maret mendadak ada masuk PK nih. Bahwa mengambil, merampas Demokrat secara ilegal gitu. Ada apa ya sebenarnya gitu? Mengapa tidak bisa memberikan ruang yang fair aja, yang kompetitif gitu. Tidak malah kemudian melakukan hal-hal yang istilahnya itu di luar kepantasan, di luar moral. Jangan berlindung di balik bahwa ini hak warga negara mengajukan PK gitu. Ya, itu... Tapi kan ada nilai-nilai ya, ada nilai-nilai kepantasan dan moralitas. Dan kami malah mempertanyakan nih sebenarnya. Oke, Bang, sorry, Ya kan? saya bukan memotong, tapi kita balik ke tema dulu ya. Oh iya, kalau tema itu ya. Baru mau dibalikin, tapi ya udahlah. Tapi udahlah, ya kan. Balik ke tema gitu. Tapi kalau misalnya tadi Anda merasa solid gitu ya, kuat gitu. Iya. Tapi kalau Bang Yandri bilang kan tadi komandonya Pak Jokowi udah ada gitu. Meskipun itu baru usulan dari partai gitu ya. Iya. Nah, keputusan akan ada di semua ketua umum partai gitu. Iya. Tapi dengan di bawah komando Pak Jokowi, Anda melihatnya gimana? Agak bingung juga kita. Satu dibilang keputusan ketua umum partai. Di sisi yang lain komando. Kalau itu mungkin Bang Andika lah yang komen. Gitu. Tapi kalau yang pasti kami Demokrat, Nasdem, PKS sampai dengan saat ini solid ya. Bahkan minggu lalu aja Mas Anies dan Mas Ahaye sudah bertemu lagi ya. Diskusi lagi mengenai bagaimana kita bisa memenangkan pertarungan ini. Nah, jadi kita fokus di situ. Kami ini udah masuk jauh nih sampai ke bawah malah masalah teritori, masalah apa gitu. Nah, jadi siapapun lawannya kami siap bertarung ya, berkompetisi. Walaupun koalisi besar dengan komando Bapak Jokowi mau besar, begitu mau ya. kecil, Pak Jokowi silakan. Saya ke Mas Andika. Gitu. Mas Andika, sebenarnya ini ada apa sih 5 ketum parpol ini? Ya, jadi ini bukan diarahkan kepada Demokrat apalagi atau Anies Baswedan ya. Koalisi besar yang kemarin diinisiasi sejak tanggal 2 April di Markas PAN itu lebih kepada ekspresi kekecewaan Pak Jokowi kepada Bu Megawati sebenarnya, Mas. Kecewaan? Ya, banyak hal ya. Mungkin pertama dari penyelenggaraan FIFA yang batal. Dan itu salah satunya indikasinya karena sikap penolakan dari kader-kader PDIP terhadap kontingen Israel. Itu pertama. Yang kedua, negosiasi antara Pak Jokowi dan Bu Megawati sebelumnya pernah bertemu kan agak panjang 3 jam itu ya. Itu saya pikir salah satu topiknya tentang capresnya siapa yang belum ketemu. Jadi ada komunikasi yang belum sebangun nih antara Pak Jokowi dan Bu Megawati. Plus pemicunya adalah FIFA batal dan kalau dilihat dari pidato di Markas PAN itu jelas sekali Pak Jokowi mengatakan ini urusan bola saya pusing banget gitu ya. Ekspresi kekecewaan Pak Jokowi itu sangat nyata. Dan momen kumpul-kumpul itu saya pikir menjadi salah satu pintu masuk Pak Jokowi menyampaikan sinyal kepada Bu Megawati bahwa saya bisa loh mengumpulkan ketua umum partai walaupun dan di awalnya Pak bisa Jokowi membentuk koalisi menyatakan besar. bahwa kalau capres-capres jangan ke istana deh, dikit-dikit Ya, politik istana itu kan deh, ada gitu. bahasa verbal, ada bahasa non verbal. Meskipun Pak Jokowi bilang nggak ada saya di sini, capres-capres urusan ketua parpol gitu ya. Tapi Pak Jokowi hadir di situ. Itu bahasa politik paling nyata juga kehadiran itu. Jadi menurut saya Pak Jokowi ada di balik koalisi besar, iya gitu. Tetapi yang menarik adalah sebenarnya koalisi besar ini kalau ditarik lebih jauh, itu yang menginisiasi adalah Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar yang datang ke buka bersama Nasdem, Demokrat, dan PKS. Meskipun itu dilarang oleh Pak Jokowi coba.
Jadi meskipun dilarang oleh Pak Jokowi, Pak Erlangga datang loh. Dan setelah itu muncul wacana koalisi besar. Jadi ini menurut saya, ya Pak Jokowi sebagai presiden memang sekarang mencoba mendirijenkan ya koalisi besar. Tapi sebenarnya inisiator dapur utamanya ada di Golkar. Tapi bisa langgeng nggak nih koalisi besar sampai nanti di akhir pemilu? Kalau benar ya terjadi koalisi Karena besar itu cukup ya. besar begitu Belajar isinya. dari pemilu 2009, 14 atau 20 tahun sejak pemilihan umum Pilpres secara langsung, kita lihat semuanya terjadi di last minute. Semua kandidasi submit ke KPU itu terjadi di 1 hari sebelum penutupan, Mas. Kecuali di tahun 2009, Pak JK Win itu 1 minggu sebelum penutupan KPU. Tapi selebihnya itu 1 hari sebelum penutupan KPU. Jadi saya pikir ini masih sangat cair dan ada 2 faktor yang membuat ini mungkin berubah. Yang pertama, kalau komunikasi Pak Jokowi dan Bu Megawati ini membaik, gitu kan. Atau yang kedua, kalau Pak Erlangga Hartarto sebagai inisiator koalisi besar ini tidak mendapatkan ruang di dalam koalisi besar yang akan dibentuk. Ini koalisi indah tapi rumit, Mas. Too good to be true. Rumitnya gimana? Cakep, tapi kayaknya nggak mungkin terrealisasi secara karena gampang pemilihan gitu, Mas. capres-cawapresnya atau gimana? Di situ Golkar ada capresnya Pak Erlangga, kemudian PAN membawa Pak Erick Thohir, P3 kemungkinan membawa Pak Sandiaga Uno, PKB ada Pak Muhaimin. Dan sampai dengan detik ini belum ada semua partai yang menurunkan tawarannya. Oke, saya ngalah deh jadi cawapres. Oke, Bapak aja deh. Semuanya mau jadi capres dan cawapres loh. Coba bayangkan semua elit-elit partai berkumpul jadi satu, kira-kira untuk menurunkan posisi tawar ini bukan hal yang sederhana dan agak gampang. rumit berarti ya. Jadi ini indah koalisinya, tetapi sulit untuk direalisasikan dalam waktu cepat. Oke. Coba kita tanya ke Bang Yandri ya. Saya penasaran. Bang Yandri, kata Bang Andika ini sebenarnya koalisinya cantik, indah, tapi ya sulit untuk direalisasikan karena memang masing-masing partai ini punya nama sendiri yang nantinya akan dibawa di Capres 2024. Iya, memang sekarang semua sedang berproses, bukan hanya di KIB atau di KER atau di yang Demokrat dan kawan-kawan untuk koalisi perubahan. Belum ada yang final. Sampai sekarang kan Anies belum punya cawapresnya, kan. PDIP belum mengumumkan capres dan cawapresnya. Jadi semua belum ada yang final, Mbak. Dan kemungkinan akan terjadi itu masih sangat terbuka semua. Bisa jadi nanti misalkan ternyata Nasdem tidak mengusung Anies, bisa juga nanti. Atau PDIP mengusung sendiri. KIB tetap berdiri sendiri bisa, tapi sekarang kita mencoba untuk koalisi kebangsaan yang disebut Bang Jul itu, utamanya itu memastikan program-program Pak Jokowi itu berlangsung dengan baik. Sisa waktu Pak Presiden Jokowi masih melaksanakan kendali pemerintahan sekarang. Nah, nanti memang saya setuju dengan Mas Andika tadi, semua ini masih sangat cair. Dan sebelum selembar kertas SK pasangan capres dan cawapres dibawa ke KPU, didaftarkan ke KPU dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh undang-undang terpenuhi, semua masih mungkin. Termasuk yang perubahan-perubahan itu belum ada yang pasti itu, ya kan? Belum ada yang pasti. Dan masih ribut tentang siapa cawapresnya, siapa capresnya, dan bagaimana bentuk komitmen di masing-masing partai koalisi. Nah, kita mencoba untuk berduduk bersama sekarang, terutama 5 parpol, PAN, PKB, Golkar, P3, dan Gerindra. Nah, apakah nanti terwujud? Ya saya juga belum tahu. Tapi bahwa kita memulai duduk bersama, kan tidak mesti duduk bersama itu nanti menghasilkan keputusan bersama. Atau jangan juga bangsa yang besar ini, karena berbeda pendapat, tidak mau duduk bersama. Nah, itu yang kita ingin perlihatkan kepada publik, bahwa boleh kita berbeda pendapat atau berbeda pilihan, tapi silaturahmi atau kebersamaan itu sebagai bangsa, itu tetap dijaga. Tidak pakai pokoknya yang paling benar atau yang lain salah semua, itu nggak boleh juga. Nah, mari kita dalam kontestasi Pilpres ini, semua masih berproses, semua belum ada ujungnya, sehingga kemungkinan itu masih sangat terbuka untuk terjadi kesepakatan di last minute. Saya setuju tadi. Nah, tapi kalau misalkan lebih cepat, ya mungkin lebih baik. Termasuk partai-partai yang lain, kalau bisa lebih cepat memutuskan siapa capres dan cawapresnya, mungkin lebih baik. Tapi biasanya memang betul dari termasuk pilkada juga terkadang di last minute juga diputuskan. Nah, apalagi ini Pilpres. Jadi semua masih bisa terjadi, kemungkinan itu akan masih sangat cair.
dan belum ada yang bisa mengklaim bahwa hari ini sudah punya capres, sudah punya cawapres. Belum ada satupun partai belum bisa mengklaim itu, karena selama dia belum didaftarkan kepada KPU dan belum memenuhi syarat undang-undang, maka semua belum ada yang pasti. Gitu, Pak. Oke, masih cair ya kalau kata Bang Yandri. Tapi yang masih bikin saya penasaran, kalaupun misalnya masih cair, tapi kenapa ada nama Presiden Joko Widodo gitu di situ? Meskipun tadi sudah dijelaskan, tapi nanti saya mau nanya lagi ya Bang Yandri ya. Tapi kami jeda terlebih dulu ya. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.